Oke, baik. Di sini saya kembali lagi untuk melanjutkan memenuhi tugas saya. Di sini merupakan saya akan menjelaskan fitur yang sering digunakan di perkantoran. Yang pertama, find dan replace. Ketika bekerja dengan dokumen, bisa sulit dan memakan waktu untuk mencari kata atau phrase tertentu. Microsoft Word dapat secara otomatis mencari kata atau frasa tertentu dalam dokumen dengan menggunakan fitur find dan memungkinkan dengan cepat mengubah kata-kata frase menggunakan replace. Yang pertama-tama kita mencari teks atau find. Dari tab Home, klik perintah find. Selain itu juga dapat menggunakan shortcut dengan menekan Ctrl F pada keyboard. Panel navigasi akan muncul di sisi kiri layar. Ketik teks yang ingin ditemukan di bidang yang berada di bagian atas panel navigasi. Dalam contoh ini akan diketik kata yang akan dicari. Contoh saja kita akan mencari kata wanita, maka akan muncul semua kata wanita yang ada dalam di dokumen tersebut. Jika teks ditemukan dalam dokumen, itu akan ditandai dengan warna kuning dan preview hasil akan muncul di panel navigasi. Selain itu juga dapat mengklik salah satu hasil di bawah tanda panah untuk melompat ke selanjutnya. Untuk selanjutnya mengganti teks. Ketika melakukan kesalahan berulang-ulang pada dokumen seperti salah mengeja nama seseorang atau Word untuk menukar kata tertentu atau frase lain, dapat menggunakan fitur Word Find and Replace agar dengan cepat membuat revisinya. Dari tab Home, klik perintah Replace. Selain itu juga dapat menekan Ctrl H pada keyboard. Kotak dialog find dan replace akan muncul. Ketik yang ingin ditemukan pada bidang find what. Ketik teks yang ingin diganti dengan kotak perflage, kemudian klik find next. Word akan menemukan contoh pertama di teks menyorot warna abu-abu. Tinjau teks untuk memastikan apakah ingin menggantinya. Dalam contoh ini teks di bagian dari judul paper dan tidak perlu diganti, maka klik find next lagi untuk melompat ke hasil penemuan berikutnya. Jika menggantinya, maka dapat klik replace untuk mengubah setiap teks. Selain itu juga dapat mengklik replace all untuk mengganti setiap hasil penemuan teks di seluruh dokumen. Nah, jika setelah itu maka teks akan diganti. Menjadi dari wanita menjadi WNT. Setelah selesai, klik close untuk cancel untuk menutup kotak dialog. Untuk
pencarian lebih lanjut, klik More di kotak dialog Find dan Replace. Dari sini dapat memilih pencarian tambahan seperti khusus pencocokan dan pengabaian tanda baca. Ketika menggunakan Replace All, penting untuk diingat bahwa hal itu bisa menemukan kata yang tidak ingin diubah, maka harus menggunakan opsi ini jika benar-benar yakin itu tidak akan menggantikan apapun yang tidak perlu diubah. Baik, kita lanjutkan dengan bullet and numbering. Fitur bullet and numbering bertujuan untuk membuat teks menjadi lebih menonjol dan menarik perhatian. Fitur bullet dan numbering cocok digunakan pada daftar list, item atau urutan penting terkait prosedur atau proses. Fitur bullet dan numbering digunakan untuk membuat atau menambahkan penomoran otomatis baik dengan bulat, simbol, atau angka atau huruf. Membuat daftar bulat. Pilih teks yang ingin diformat sebagai daftar terlebih dahulu. Pada tab Home, klik panel drop down di samping perintah bullet, menu gaya bullet akan muncul. Gerakan mouse ke berbagai gaya bullet. Sebuah live review dari gaya bullet akan muncul dalam dokumen. Pilih gaya bullet yang ingin digunakan. Teks akan diformat sebagai daftar bullet. Untuk menghapus nomor atau bullet dari daftar, pilih daftar dan klik perintah daftar bullet atau nomor red. Ketika mengedit daftar, dapat menekan enter untuk memulai baris baru, dan baris baru akan secara otomatis yang memiliki bullet atau nomor. Ketika telah mencapai akhir dari daftar, tekan enter 2 kali untuk kembali ke format normal. Dengan menyeret penanda indent pada luar, maka dapat menyesuaikan indentasi dari daftar dan jaga jarak antara teks dan bullet atau nomor. Untuk selanjutnya kita akan membuat daftar bernomor. Bila ingin mengatur teks ke dalam daftar bernomor, Word menawarkan beberapa pilihan penomoran. Dapat memformat daftar dengan angka, huruf, atau angka Romawi. Yang pertama, pilih teks yang ingin diformat sebagai daftar. Pada tab Home, klik panel drop down di samping perintah numbering, menu gaya penomoran akan muncul. Gerakan mouse ke berbagai gaya penomoran. Sebuah live review dari gaya penomoran akan muncul dalam dokumen. Pilih gaya penomoran yang ingin digunakan. Teks akan diformat sebagai daftar penomoran. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan simbol sebagai bullet. Pilih daftar yang ingin diformat. Habis itu pada tab Home, klik panel drop down di samping perintah bullet. Pilih define new bullet dari menu drop down. Habis itu tentukan kotak dialog new bullet akan muncul. Klik tombol simbol. Kotak dialog simbol akan muncul. Klik kotak drop down font dan pilih font. Font simbol dan Windows adalah pilihan yang baik karena mereka memiliki banyak simbol yang berguna. Pilih simbol yang diinginkan lalu klik OK. Simbol akan muncul di bagian review dari kotak dialog define new bullet. Untuk berikutnya kita akan mengubah warna bulat. Pilih daftar yang ingin diformat. Pada tab Home, klik panel drop down di samping perintah bulat. Pilih define new bullet dari menu drop down. Tentukan kotak dialog new bullet akan muncul, klik tombol font. Kotak dialog font akan muncul, klik kotak drop down font color, menu warna yang akan muncul. Pilih warna yang diinginkan lalu klik OK. Warna bulat akan muncul bagian review dan define kotak dialog bulat, klik OK. Warna bulat akan berubah dalam daftar.
Untuk berikutnya kita akan membuat daftar multilevel. Tempatkan titik pada penyisipan pada awal baris yang ingin dipindahkan. Lalu tekan tombol Tab untuk meningkatkan indent baris jalur ini akan bergerak ke kanan. Nah, untuk menambahkan atau mengurangi tingkat indents, dapat melakukan penyesuaian dengan organisasi dari daftar multilevel dengan meningkatkan atau menurunkan tingkat indent. Ada beberapa cara untuk mengubah tingkat indent. Untuk meningkatkan indent dengan lebih dari satu tingkat, tempatkan titik penyisipan pada awal baris, kemudian tekan tombol Tab sampai tingkat yang diinginkan tercapai. Untuk menurunkan tingkat indent, tempat titik penyisipan pada awal baris, kemudian tahan tombol Shift dan tekan tombol Tab. Juga setelah itu juga dapat menambahkan atau mengurangi tingkatan teks dengan menempatkan titik penyisipan di mana saja di baris dan mengklik perintah increase indent atau decrease indent. Ketika move forward daftar multilevel, Word akan menggunakan gaya bullet yang sudah default. Untuk mengubah gaya daftar multilevel, pilih daftar, lalu klik perintah multilevel list pada tab Home. Pada tahap berikutnya, kita akan menyisipkan cross reference. Dalam dokumen Word, cross reference memungkinkan pembaca untuk melompat langsung ke bagian atau objek tertentu dalam dokumen dengan mengkliknya. Referensi silang berguna untuk merujuk ke informasi terkait di tempat lain dalam dokumen. Caranya adalah membuka dokumen Word, klik di dalam dokumen dapat di mana ingin menambahkan referensi. Klik tab Insert di bilah menu dipilih cross reference. Di jendela referensi silang, pilih jenis reference. Dari daftar drop-down, di sini dapat memilih item bernomor, heading, bookmark, catatan kaki, catatan akhir, persamaan, gambar atau tabel. Untuk contoh ini akan menggunakan heading. Selanjutnya, pilih link yang akan muncul menggunakan kotak drop-down, insert reference to. Opsi yang muncul di sini bergantung pada jenis referensi yang dipilih. Misalnya dapat memilih teks tajuk, nomor halaman, nomor tajuk, dan lain-lain. Lalu, centang kotak insert as hyperlink jika belum ditandai, lalu klik tombol insert untuk menambahkan referensi silang. Sekarang referensi silang hyperlink telah disisipkan ke dalam dokumen dan dapat menavigasi ke referensi silang hyperlink tersebut dengan menahan tombol kontrol dan mengkliknya.